Sebuah kisah epik dari film terbaik yang pernah ada, berkisah tentang perjalanan dua sepupu remaja 16 tahun asal Senegal yang meninggalkan kampung halaman mereka di kota Dakar untuk mencapai Italia dan keluar dari kemiskinan. Dalam perjalanan mengerikan itu, berbagai tantangan harus mereka hadapi dari satu negara ke negara lainnya, mulai dari oknum pemalsu paspor, ancaman penjara, maraknya komplotan pemberontak, serta panasnya gurun Sahara atau penyeberangan Laut Mediterania. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk alur ceritanya. Shedu merupakan seorang remaja 16 tahun yang tinggal di sebuah pemukiman padat di Senegal, Afrika Barat. Siang itu, dia menjemput sepupunya bernama Moussa dan izin ke ibunya untuk bermain sepak bola di lapangan yang tak jauh dari pemukiman. Padahal mereka sebenarnya bukan pergi bermain bola, melainkan bekerja sebagai kuli panggul di kota. Setiap bayaran yang diterima, mereka sembunyikan di sebuah rumah kosong. Dan ketika terkumpul cukup banyak, uang itu akan mereka gunakan sebagai biaya merantau ke Eropa. Begitulah rutinitas mereka selama hampir 6 bulan terakhir. Hingga tak terasa, tabungan mereka sebentar lagi akan mencapai target. Malam harinya, Shedu memberanikan diri meminta izin sang mama agar dibolehkan merantau ke Eropa demi membantu ekonomi keluarga. Mendengar itu, ekspresi sang mama berubah seketika. Si mama mengingatkan anaknya itu bahwa perjalanan ke Eropa bukanlah untuk main-main. Dia telah banyak menyaksikan ratusan orang yang mencobanya, namun hanya sedikit yang selamat dan bisa keluar dari bahaya gurun Sahara ataupun lautan Mediterania. Melihat ibunya yang begitu serius dan cerewet, Shedu akhirnya bilang bahwa dia hanya bercanda. Kemudian Shedu pergi meninggalkan ibunya yang masih terus bicara. Besoknya saat jam berangkat sekolah, Moussa juga kena omelan mama Shedu. Moussa diperingatkan agar tak menghasut Shedu untuk merantau ke Eropa. Tapi dengan kalem, Moussa pura-pura tidak tahu apa-apa soal rencana Shedu. Moussa merasa hidupnya di Senegal pun sudah cukup, jadi tak mungkin bela-belain pergi ke Eropa. Barulah setelah agak jauh dari rumah, Moussa memarahi Shedu karena telah dinilai membahayakan rencana mereka. Shedu beralibi bahwa ia hanya tidak tega jika harus meninggalkan sang mama dan adik-adiknya. Tapi Moussa meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja jika Shedu sudah punya penghasilan dan hidup mapan. Sepulang sekolah, kedua bocah itu kembali mencari uang dengan melakukan pekerjaan apapun asal ada bayarannya. Kemudian malamnya mereka lanjutkan dengan ikut si ibu jaga warung. Di momen-momen ini, Shedu biasa gunakan waktu senggang untuk menulis beberapa lirik lagu. Rupanya, Shedu punya minat tinggi terhadap musik dan bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal jika suatu saat nanti sampai di Eropa. Di hari berikutnya, sore hari Moussa mengajak Shedu menemui seorang penjual sembako di pasar bernama Sisko. Moussa mendapatkan info bahwa Sisko bisa ngasih tahu cara menuju Eropa. Namun bukannya memberitahu, Sisko malah memarahi kedua remaja itu. Sisko bilang bahwa Eropa tak semudah dan tak seindah yang mereka bayangkan. Tanpa banyak kata lagi, Sisko pun mengusir Shedu dan Moussa. Mendengar ucapan Sisko tadi, membuat Shedu merasa semakin pesimis. Moussa pun jadi berpikir kalau Shedu tak serius tentang rencana merantau mereka. Moussa kemudian mengiming-imingi Shedu jika nanti dia sudah sampai Eropa. Shedu bisa menjadi penyanyi papan atas yang dikelilingi jutaan fans, dan Moussa pun berhasil membuat Shedu kembali bersemangat. Singkat waktu, setelah tabungan mereka dirasa cukup, sebelum memulai semuanya, mereka menemui ahli spiritual untuk meminta berkat keselamatan nanti dalam perjalanan. Kemudian Pak Tua itu menyarankan mereka untuk mengunjungi kuburan para leluhur. Di makam itu mereka berdoa agar perjalanannya dimudahkan, serta keluarga mereka di Senegal diberi keberkatan saat mereka tinggal merantau. 3 hari kemudian mereka kembali lagi ke tempat tokoh adat itu. Dan akhirnya mereka diberi jawaban bahwa keduanya diizinkan untuk pergi keluar kampung. Malam harinya, Shedu hanya duduk memandangi ibu dan adik-adiknya yang sedang asik bermain.
Ia merasa bimbang dan berat hati harus meninggalkan mereka. Dan saat menjelang fajar, Shadow memantapkan tekadnya, lalu mulai kemas-kemas pakaian saat semua orang sudah terlelap. Dengan menaiki sebuah bus, mereka berangkat dari Dakar, Senegal, menuju Mali. Di dalam bus itu, Musa terus menghibur Shadow yang lebih sering merenung karena kepikiran keluarganya. Lama-lama Shadow pun balik ceria lagi. OTW ke Mali butuh waktu sekitar 3 hari, yang mengharuskan mereka gonta-ganti bus. Saat bus berhenti di rest area perbatasan Niger, Shadow dibangunkan Musa yang baru saja bertemu seorang yang mengaku bisa membuatkan paspor palsu. Shadow dan Musa pun difoto secara bergantian. Biaya pembuatan paspor itu berkisar $100 per orang. Walaupun sudah usaha minta nego, tapi orang itu menolaknya. Mau tak mau, $200 pun melayang dari sisa tabungan. Tak lama berselang, mereka pun lanjut perjalanan. Dan saat memasuki Niger, bus yang mereka tumpangi diberhentikan karena harus melewati pemeriksaan polisi. Kedua bocah itu pun akhirnya ketahuan memakai paspor palsu, karena foto yang tertera di paspor sama persis dengan pakaian yang mereka kenakan saat ini. Padahal tanggal pembuatannya tertulis 2 tahun lalu. Polisi itu langsung memberi pilihan, mau masuk penjara atau bayar $50 per orangnya. Ya, tak ada pilihan, uang tabungan harus minus lagi $100. Bus itu akhirnya sampai di Agadez, kota kecil pinggiran Niger. Saat keduanya celangak-celinguk gak tahu harus kemana, seseorang menawarkan jasa perjalanan menuju Tripoli, Libya dengan ongkos $400. Tanpa pikir lama, Musa langsung setuju, karena dari Tripoli mereka hanya butuh menyeberang ke Italia. Shadow sempat ragu, khawatir uangnya tak akan cukup. Tapi Musa optimis setelah sampai Libya, mereka bisa cari kerjaan seperti biasa untuk modal nyebrang ke Italia. Keduanya kemudian dibawa dan ditempatkan sementara di sebuah pemukiman yang kelihatannya sudah lama tak terawat. Mereka akan digabungkan dengan para imigran lain yang juga akan diberangkatkan. Di tempat ini, Shadow dan Musa mulai mengakrabkan diri dengan puluhan imigran itu. Dan pada malam hari saat momen bincang-bincang santai, Shadow dan Musa mendengar obrolan bahwa kemungkinan besar mereka bertemu dengan pemberontak di perjalanan nanti. Maka pintar-pintarlah menyembunyikan uang atau barang bawaan lain. Besok siangnya kedua remaja itu berbelanja beberapa barang seperti kacamata ataupun penutup wajah untuk persiapan saat nanti mereka melintasi Sahara. Sebelum berangkat, Musa menyembunyikan uang di dalam knalpotnya, guys. Ya itu disitulah pokoknya. Sore hari mereka pun diberangkatkan dengan 3 mobil bak terbuka. Satu mobilnya bisa memuat sekitar 20 orang hingga tampak berdesakan. Barulah saat tengah hari, ketiga mobil itu berpencar sesuai tujuan mereka masing-masing. Setelah berpencar, si sopir menambah kecepatan bahkan sampai ada salah satu penumpang yang terpental. Parahnya, sopir tak peduli dan tak mau berhenti. Si sopir hanya bilang agar mereka semua berpegangan erat jika tak mau terlempar dan ditinggalkan di tengah gurun. Sudah 24 jam lebih mereka melintas di atas Sahara, hingga akhirnya mereka berhenti di salah satu pohon kurma, di mana di bawah pohon itu sudah menunggu seorang pria tua yang merupakan pemandu perjalanan. Para penumpang pun disuruh turun dan berjalan kaki mengikuti pria itu. Mereka semua bisa saja protes karena tidak diantar ke Tripoli sesuai kesepakatan, tapi mereka tetap tak bisa berbuat banyak karena si sopir mengancamnya. Disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Semua orang dipaksa terus berjalan di atas pasir Sahara yang menyengat. Tidak ada waktu sedetik pun untuk mereka beristirahat. Dan daripada tertinggal ataupun kesasar di gurun, mau nggak mau mereka harus tetap berjalan. 2 hari berjalan, terlihat seorang mama yang tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan akibat kelelahan. Shadow pun coba menolongnya dengan memberi dia sedikit minum. Di sisi lain, Musa terus memanggil Shadow untuk tetap lanjut berjalan karena khawatir tertinggal rombongan lain. Shadow pun dengan berat hati harus meninggalkan mama tua itu. Saat hari kembali gelap, rombongan mereka harus kembali menemui tantangan dengan datangnya komplotan pemberontak. Mereka dibariskan untuk dimintai uang dan seluruh barang berharganya. Komplotan itu juga sudah menyiapkan cairan pencuci perut
agar jika ada yang menyembunyikan uangnya di belakang seperti Musa tadi, bisa langsung ketahuan. Dan saat semua disuruh minum kemudian buang air, akhirnya Musa pun ketahuan telah menyelipkan uang. Oleh sebab itu Musa pun ditangkap. Shedu sebenarnya sempat meminta agar dia dibawa juga bareng sepupunya, tapi usahanya itu tidak mendapat perhatian. Perjalanan Shedu dan imigran yang tersisa pun berlanjut, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah titik di mana sudah menunggu sebuah truk yang akan membawa mereka ke Sabha, Libya. Namun tak disangka, truk itu malah membawa mereka ke sebuah penjara yang sepertinya lama terbengkalai. Di tempat itu mereka didata satu persatu dan dikelompokkan sesuai negara asal masing-masing. Kelompok-kelompok ini lalu didatangi oleh seorang pria yang mengaku bertugas sebagai perantara. Orang ini menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang ditawan. Jika ingin bebas, mereka harus memberikan nomor telepon keluarga untuk minta uang tebusan. Karena semua diam, akhirnya mereka dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk diberi pelajaran dan memaksa memberitahu keluarganya. Bagi mereka yang keluarganya tidak punya nomor telepon, hanya bisa pasrah dan memohon ampunan yang tentu saja sia-sia. Termasuk Shedu sendiri yang hanya bisa diam dengan wajah penuh kecemasan. Karena tak mungkin juga ibunya yang serba pas-pasan bisa memberi uang tebusan. Dan ujungnya Shedu harus mendapat hukuman hingga bonyok. Hari-hari berikutnya, kondisi Shedu mulai melemah hingga ia berhalusinasi tentang ibunya. Kemudian ia dibantu seorang imigran bernama Martin, dan dari situlah mereka menjalin hubungan pertemanan. Kebetulan juga Martin teringat anaknya yang berada di kampung. Ketika Shedu sudah membaik, ia bersama Martin dipanggil penjaga. Mereka digabungkan dalam kelompok yang akan ditawarkan pada saudagar-saudagar kaya untuk dipekerjakan. Di momen itu, sebenarnya hanya Martin yang terpilih. Tapi Martin berhasil meyakinkan pembeli bahwa Shedu harus ikut bersamanya sebagai asisten. Keduanya pun diborong dengan harga diskon. Martin dan Shedu diangkut ke sebuah istana mewah di tengah gurun. Mereka akan ditugaskan membangun pagar tembok dengan imbalan berupa makanan dan tempat tidur di samping kandang onta. Ya, setidaknya di sini lebih baik dibanding mereka harus lama mendekam di tempat sebelumnya. Di sini mereka bisa saling bercerita latar belakang keluarga mereka masing-masing. Singkat waktu setelah mereka selesai menuntaskan pembangunan tembok, pria yang membeli mereka pun bilang bahwa bosnya sangat senang dengan kinerja mereka. Tapi ada satu job lagi, yaitu membuat sebuah air mancur. Jika mereka sanggup membuat seperti yang ada di foto, maka keduanya akan dibebaskan sekaligus diberi uang transport menuju Tripoli. Martin pun menyanggupi bahkan bisa membuat kolam air mancur yang lebih bagus dibanding contoh di foto itu. Besoknya, mereka mulai menggarap dengan lebih semangat lagi. Keduanya berusaha memberikan hasil maksimal, dan tidak sampai seminggu, air mancur itu pun selesai dibuat. Pemilik rumah yang melihatnya pun sangat takjub, apalagi setelah air mancur itu berhasil berfungsi dengan baik. Singkat waktu, keduanya pun sudah sampai di Tripoli, Libya. Saat mereka baru saja tiba, keduanya langsung menyisir pemukiman para imigran untuk mencari keberadaan Moshe. Tapi sayangnya tak ada satupun dari mereka yang bisa memberitahu keberadaan anak itu. Martin juga tak punya banyak waktu menemani Shedu. Ia harus segera menyusul temannya ke Napoli yang sudah lebih dulu sampai dan bekerja di sana. Martin sempat mengajak Shedu ikut bersamanya, tapi Shedu memutuskan tinggal sementara karena ia tak bisa pergi tanpa Moshe. Shedu pun tak pernah lelah mencari sepupunya dari pemukiman satu ke pemukiman lainnya, dan sambil melakukan pencarian, ia bekerja sebagai kuli bangunan di sekitar area pemukiman. Di tempat kerjanya itu, ia berkenalan dengan banyak orang Senegal yang tersebar di Tripoli, dan sedikit banyaknya mereka juga membantu mencari Shedu. Dan di siang hari saat jam kerja, seorang tukang berteriak memberitahu Shedu bahwa ada rombongan orang Senegal yang baru saja didatangkan. Shedu pun langsung berlari ke tempat yang dimaksud. Setelah mengeceknya satu persatu, benar saja Moshe berada di antara mereka walaupun kondisinya cukup memprihatinkan. Ia mendapat luka serius di kakinya saat mencoba kabur dari penjara. Bahkan mentalnya pun sedikit terganggu. Moshe malah berbalik ingin pulang ke Senegal saja. Shedu yang kini gantian menyemangati Moshe dengan bilang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai ke Italia.
Langkah pertama, Shedu membawa Musa ke seorang pekerja yang lumayan tahu soal pengobatan. Shedu juga pergi ke orang yang bisa menyediakan obat-obatan khusus imigran gelap, karena tak mungkin jika harus ke apotik. Setelah diberi pengobatan, Shedu dengan sedia merawat dan menyediakan keperluan sepupunya itu selama proses penyembuhan. Tapi seseorang menyarankan Shedu agar tetap membawa Musa ke rumah sakit secepatnya. Paling lambat 10 hari Musa harus ditangani. Shedu pun sangat bimbang karena faktanya tak ada rumah sakit di Libya yang mau menerima imigran macam mereka sebagai pasiennya. Setelah lama berpikir, Shedu memutuskan untuk segera membawa Musa menyeberang ke Italia saja. Dia pun menemui calo kapal yang biasa digunakan untuk menyeberang secara ilegal. Awalnya calo itu menolak karena ongkos yang diberikan hanya cukup untuk satu orang. Tapi setelah Shedu memohon, akhirnya ia dibolehkan asal Shedu membawa sendiri kapal itu. Shedu tentu saja ragu, jangankan mengemudi kapal, berenang saja ia tak becus. Orang itu pun bilang akan mengajari Shedu. Kapal hanya perlu berjalan lurus sesuai arah keberangkatan dan tak butuh 1 hari ia bisa sampai berlabuh ke Italia. Akhirnya Shedu pun bersedia mencobanya. Besoknya Shedu, Musa, dan imigran lain dibawa ke pantai Zuara. Di sana, Shedu diantar ke sebuah kapal usang untuk diberi arahan soal kemudi kapal. Satu persatu orang itu menjelaskan cara pakai dari setiap instrumen kapal. Ia juga memberi alat komunikasi jika sewaktu-waktu terjadi trouble di perjalanan. Malam harinya, Shedu tak bisa tidur dan terus memandangi orang-orang calon penumpang, di mana besok dia akan memimpin mereka sebagai nahkodanya. Shedu sempat pesimis dan meminta pimpinan calo mencari nahkoda lain saja. Rasanya ia tak sanggup menanggung beban nyawa sebanyak itu. Tapi sayangnya mereka tak peduli keluh kesah Shedu itu. Dengan terpaksa, Shedu berangkat membawa penumpang yang hampir memenuhi seluruh bagian kapal. Di awal perjalanan terasa lancar-lancar saja karena ombak juga cukup tenang. Dan dari kejauhan, Shedu juga melihat kilauan cahaya dan mengira sebentar lagi mereka sampai Italia, padahal mereka baru saja berangkat. Dan betul saja, setelah dihampiri, cahaya itu berasal dari tempat pengeboran minyak. Siang hari, kehebohan terjadi di bagian belakang kapal. Seorang wanita nampak mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Karena bingung, Shedu coba menggunakan telepon satelit untuk meminta bantuan. Tapi hingga malam hari bantuan itu juga tak datang-datang. Di tengah keputusasaannya, Shedu berjanji akan membawa seluruh penumpang dengan selamat sampai ke Italia. Di hari berikutnya, kapal kembali dihebohkan dengan kabar beberapa penumpang yang hampir pingsan di bagian ruang mesin. Shedu kaget karena bahkan ia tak tahu ada penumpang di area itu. Satu persatu mereka dikeluarkan dan disiram air agar kembali tersadar. Setelah semua dikondisikan, Shedu kembali ke ruang kemudi lalu melanjutkan perjalanan hingga pagi berikutnya. Shedu nampak begitu kelelahan karena mengemudikan kapal selama 3 hari 3 malam. Tapi tak lama berselang, wajah lelah Shedu berubah ceria saat mengetahui kapal mereka sudah dekat dengan pantai Sisilia. Semua penumpang pun merayakan keberhasilan mereka. Di saat yang sama, sebuah helikopter mendekat. Shedu keluar dan berteriak bahwa dialah kaptennya, Lo Capitano, dan mengabarkan bahwa semua penumpang berhasil selamat. Entah apa yang terjadi selanjutnya setelah mereka menginjakan kaki di Italia itu. Yang jelas, Shedu maupun Musa mewujudkan mimpinya sampai di Eropa. Film ini memberi makna betapa berharganya hidup yang kita jalani dan mengajari kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun untuk hidup yang lebih baik. Begitulah akhir perjuangan Shedu dan Musa. Mereka hanya bagian kecil dari jutaan orang yang sama-sama memperjuangkan hidupnya. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.